Untuk menggambar grafik fungsi seperti berikut, pertama, tentukan terlebih dahulu titik potong sumbu X, yaitu nilai Y-nya kita rubah menjadi 0. Nah, berarti bisa kita ikuti langkah yang pertama, Y-nya kita rubah menjadi 0. Berarti tinggal dimasukkan 0 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Nah, ini konsepnya sama seperti kemarin, yaitu tentang pemfaktoran. Maka dicari dua buah bilangan. Ketika dikali nilainya menghasilkan 8, ketika ditambah nilainya adalah 6. Berapa dikali berapa supaya menjadi 8, berapa ditambah berapa supaya menjadi 6. Nah, berarti kita peroleh nilainya, yaitu 4 dengan 2. Maka kita tulis X plus 4, X plus 2. Jika sudah, tandanya tinggal kita rubah. Untuk yang positif 4, ini kita rubah menjadi X sama dengan min 4. Untuk yang positif 2, tandanya kita rubah menjadi X min 2. Sehingga perpotongannya kita peroleh, yaitu min 4,0, min 2,0. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Untuk langkah kedua, perpotongan sumbu Y. Maka nilai X-nya kita rubah menjadi 0. Nah, tinggal kita ganti nilai X-nya menjadi 0. Berarti Y sama dengan X-nya kita ganti menjadi 0. 0 kuadrat plus 6 dikali 0 ditambah 8. Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 8. Berarti dapat 8. Jadi titiknya 0, Y-nya adalah 8. Langkah kedua sudah, sekarang langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, tentukan sumbu simetris, yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, jangan lupa ini adalah A-nya yaitu 1, B-nya yang tengah yaitu 6, dan C-nya adalah yang belakang yaitu 8. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Min B berarti min 6 per 2A. A-nya adalah 1. Min 6 dibagi 2 berarti dapat min 3. Nah, jika sudah, kemudian langkah keempat. Untuk langkah keempat, min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini juga sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti min buka kurung B kuadrat 6 pangkat 2 36 min 4AC. A-nya 1, C-nya adalah 8. Kemudian per 4A. A-nya adalah 1. Nah, kita hitung dulu yang di dalam kurung. Berarti 36 dikurang 4 dikali 8, 32. Maka kita peroleh 36 dikurang 32. Dapat positif 4. Karena depannya ada min, berarti kita tulis min 4. Nah, untuk yang bawah 4. Min 4 dibagi 4 dapat min 1. Jika keempat langkahnya sudah, langkah terakhir tinggal kita letakkan pada garis. Nah, untuk yang pertama, kita titikkan nilai sumbu X-nya min 4 dengan min 2. Nah, ini sumbu X yang negatif, ini sumbu X yang positif. Ini kira-kira aja. Ini min 4, min 2. Berarti kan lebih besar, letakkan sebelah kanan. Nah, jika sudah, perpotongan sumbu Y-nya ada di 8. Ini Y positif, ini Y yang negatif. Y-nya ada di positif 8, maka letakkan di atas. Kemudian, nilai X-nya adalah min 3. Dan satu lagi adalah min 1. Nah, pertemuan antara min 3 dengan min 1 ini kita beri titik. Jadi langkah ketiga dan langkah keempat gabung sehingga kita bentuklah sebuah titik. Di sini terbentuk dari X-nya min 3, kemudian terbentuk dari Y-nya min 1. Min 3 dan min 1 digabungkan, maka terbentuklah sebuah titik. Nah, sehingga kita peroleh 4 buah titik, yaitu min 4, min 2, 8, dan yang satu lagi min 3,1. Nah, setelah itu tinggal kita tarik garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Sampai sini belok ya. Nah, maka kita peroleh ini adalah gambar dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Untuk contoh lainnya, ini juga sama konsepnya. Gambarlah grafik dari Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Pertama, tentukan terlebih dahulu perpotongan sumbu X, Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti kita masukkan Y-nya 0 sama dengan X kuadrat min X min 12.
Nah, berarti kita harus faktorkan terlebih dahulu. Cari dua buah bilangan ketika dikali hasilnya min 12, ketika ditambah hasilnya min 1. Berarti coba berapa dikali berapa supaya min 12, berapa ditambah berapa supaya min 1. Berarti kan supaya mendapatkan 12, bisa saja 1 dengan 12, bisa 2 dengan 6, bisa 3 dengan 4. Nah, yang memiliki perbedaan 1 itu adalah 3 dan 4. Karena hasil perkaliannya negatif, maka salah satunya pasti bernilai negatif. Bisa 3-nya negatif, bisa 4-nya negatif. Nah, kemudian perhatikan tanda yang di tengah. Tanda yang di tengah ini adalah menjadi patokan sebagai nilai yang paling besar mengikuti tanda yang di tengah. Kalau kita lihat, yang di tengah ini nilainya kan negatif. Berarti yang lebih besar bernilai negatif. Tadi kan dapat 3 dengan 4. Berarti yang negatif adalah 4-nya atau yang lebih besar. Maka kita tulis 0 sama dengan X min 4 X plus 3. Nah, jika sudah, jangan lupa rubah tandanya. X sama dengan positif 4, X sama dengan min 3. Sehingga titiknya kita peroleh 4,0 dan min 3,0. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua, mencari perpotongan sumbu Y. X-nya kita rubah menjadi 0. Maka tinggal kita ganti saja. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 12. Atau bisa kita tulis Y-nya adalah min 12. Jadi perpotongannya 0, min 12. Untuk langkah yang ketiga, tentukan sumbu simetris. Nah, rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan saja. X sama dengan min B per 2A. Ini sama ya, A-nya adalah 1, B-nya yang tengah, berarti min 1. C-nya yang belakang, berarti min 12. Kita masukkan ke rumus. Min 1 per 2 dikali 1. Min ketemu min, maka plus. Maka bisa kita tulis 1 per 2. Nah, sumbu simetrisnya sudah kita dapatkan. Sekarang untuk langkah yang keempat, masukkan nilai maksimum minimum, yaitu min buka kurung B kuadrat. B-nya sudah ada, berarti min 1 pangkat 2 min 4 AC. A-nya 1, C-nya min 12 per 4A. A-nya adalah 1. Sama ya, sederhanakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Min 1 pangkat 2, berarti nilainya adalah 1. Min dengan min hasilnya adalah plus. Berarti 1 ditambah 48. Kemudian bawahnya kita bagi dengan 4. 1 tambah 48 berarti kan dapat 49. Karena depannya min, berarti kita tambahkan min 49 per 4. Atau seperti ini saja boleh. Nah, jika sudah, terakhir tinggal kita gambar letak koordinatnya. Untuk letak koordinatnya, di sini kita peroleh nilai X-nya positif 4, nilai Y-nya, satu lagi nilai X-nya adalah min 3. Kemudian perpotongan sumbu Y-nya adalah min 12, jangan lupa Y positif, ini Y negatif, min 12, berarti letakkan di bawah. Kemudian X-nya 1/2 positif, berarti adanya di sini setengah, lebih besar dari 0. Kemudian min 49 per 4. Nah, 49 dibagi 4 ini kan kurang lebih hasilnya 12 1/4. Karena dia lebih besar dari 12, maka kita letakkan nanti 12 1/4-nya di bawah, min 12 1/4. Nah, sehingga sama konsepnya seperti yang tadi. Langkah ketiga dan langkah keempat, titik potongnya kita tarik. Ini yang setengah, ini yang min 12 1/4. Maka di sini titiknya. Sehingga kita peroleh 4 titik. Titik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, keempat titik tersebut tinggal kita tarik garis. Ketika sudah sampai puncak, tarik garis naik ke atas. Maka ini adalah contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Tahapannya sama. Berarti kita cari dulu titik potong sumbu X, Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 15.
Nah, cari dua buah bilangan ketika dikalikan hasilnya adalah 15, kemudian ketika ditambah nilainya adalah min 8. Berarti dapat 3 dengan 5. Nah, yang tengah ini sama sebagai patokan. Karena hasilnya negatif, kalau 3 tambah 5 kan positif 8. Tapi ini negatif, berarti dua-duanya negatif. Karena min 3 ditambah min 5 hasilnya adalah min 8. Maka kita tulis X min 5, X min 3. Nah, jika sudah, jangan lupa rubah tandanya dulu. Maka X sama dengan 5, yang satu lagi X sama dengan 3. Tinggal kita masukkan 5,0, 3,0. Nah, untuk yang kedua, perpotongan sumbu Y. Untuk perpotongan sumbu Y, di sini kita masukkan X-nya kita rubah menjadi 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 ditambah 15. Berarti Y-nya sama dengan 0 kurang 0 tambah 15 dapat 15. Jadi perpotongannya 0,15. Nah, untuk yang ketiga, sumbu simetris min B per 2A. Maka masukkan min B. B-nya ini A, B-nya adalah min 8, C-nya adalah 15. Berarti min 8 per 2 kali A, hanya 1. Min dengan min dapat plus per 2. 8 dibagi 2 dapat 4. Untuk yang langkah keempat, nilai maksimum minimum, masukkan Y sama dengan min buka kurung B kuadrat min 8 pangkat 2. Berarti 64 dikurang 4 kali A, A-nya 1, C-nya 15. Nah, kemudian bawahnya per 4 A-nya 1. Nah, ini 64 dikurang 4 kali 1 kali 15, perkalian dulu yang menghitung. Berarti min 64 dikurang, ini kalau kita kalikan 60. 64 dikurang 60 dapat 4 per 4. Berarti kan min 4 dibagi 4 hasilnya min 1. Jika sudah, langkah terakhir tinggal kita gambar grafiknya. Untuk nilai grafiknya, dia memiliki sumbu X perpotongannya positif 5 dan satu lagi positif 3. Kemudian dia melalui titik Y yaitu 0,15, berarti positif ya, ini letakkan di atas. Kemudian sumbu simetrisnya adalah 4 dan min 1, berarti Y-nya di bawah. Nah, jangan lupa langkah ketiga dan langkah keempat ini kita gabung sebagai titik puncak. Nah, sama ya, kita dapat 4 buah titik. Dari 4 buah titik tersebut tinggal kita gabungkan garis. Ketika sudah sampai titik belok, kita tarik garis ke atas. Nah, sehingga inilah gambar dari grafik X kuadrat min 8X plus 15.